Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break, dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Dalam perjalanan menuju Utah, Michael dan Lincoln mendengar informasi tentang tewasnya John Abruzzi. Terlebih dari itu, media memberitakan bahwa 7 buronan masih berkeliaran. Artinya, kematian palsu mereka berdua hanya untuk mengulur waktu saja. Michael mengingat kembali lokasi uang Charles disimpan, tepatnya di bawah silo di peternakan KK. Under a silo at the Double K Ranch. Di dalam kereta, saat petugas menagih tiket, Miles beralasan kalau tiketnya sobek dan menurut wanita bernama Sherry masih bisa digunakan. Di sini dengan sedikit rasa curiga, petugas itu memberi toleransi sampai di pemberhentian selanjutnya. Beralih ke David, dia sangat terkejut saat mengetahui ada polisi yang datang. No, whoa. Benar saja, polisi itu memperlihatkan foto David kepada Jen. Dari polisi itu, Jen mengetahui kalau David adalah seorang buronan yang kabur dari penjara. No. Namun karena rasa cintanya, Jen berbohong kepada polisi itu. Sekarang hanya kekecewaan yang didapat oleh Jen. Dia menyarankan David untuk pergi membawa mobilnya dari sini. Michael dan Lincoln akhirnya sampai di daerah Tuel, kota yang kecil namun bagus menurut Michael karena akan dengan mudah mencari lokasi uangnya. Ternyata T-Bag juga sudah berada di sana. Di kantor FBI, Lang memberikan informasi tentang penyerangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti T-Bag. Namun yang dibutuhkan Mahon adalah informasi Michael. Lalu, anak buah yang lain berkata kalau dia sudah bisa mengungkap isi harddisk sekitar 60%. Mahon meminta semua isi itu agar dicetak. Dalam buku catatan telepon, Michael tidak menemukan adanya peternakan KK di daerah itu. Bahkan, warga lokal pun tidak mengetahui lokasi tersebut. Tidak kehilangan akal, Michael akan mencari pemetaan lokasi itu melalui arsip yang disimpan di balai kota. Akankah menantang sistem keamanan lagi? Mau tidak mau. David yang sedang menggunakan mobil Jen, dia mendengar suara Jen yang melaporkan mobilnya telah hilang. Maka dari itu, dia langsung menepi. Sebelum meninggalkan mobil tersebut, dia menghapus semua sidik jarinya dan menuliskan kata Aloha di jendelanya. Berpindah ke Chicago, Kellerman dihampiri oleh seseorang yang bernama Kim. Kellerman terlihat malas saat berbicara dengan Kim. Bahkan sekarang untuk menghubungi Carolyn, Kellerman harus melewati dirinya dulu. Sarah kembali mengecek satu persatu suratnya. Tak lama dia menemukan lagi origami bangau, namun kali ini berisi kode angka. Di gereja, Kellerman kembali mendekati Sarah dengan alasan dia akan membuatkan makanan kesukaannya. Dengan sepik edannya, alhasil Sarah pun mengundang Kellerman untuk datang ke apartemennya. Kembali ke Mahon yang sedang mempelajari berkas DB Cooper. Namun kali ini tangan Mahon sangat tremor. Itu dikarenakan obat yang selalu dia bawa habis. Pasti kalian bertanya-tanya, ada apa dengan Mahon? Kita akan mengetahuinya nanti. Beralih ke T-Bag yang kali ini dipertemukan dengan David. Oh, lack a day.
Mereka berdua langsung beradu argumen. Namun, David langsung disekakmat ketika T-Bag mengetahui kemana dia harus mencari informasi mengenai peternakan KK. Di sisi lain, Sucre menemukan lokasi tempat di mana Mary Cruz dan Hector akan melakukan pernikahan. Legal. Really? Sekarang, saatnya Michael dan Lincoln untuk kembali menantang sistem keamanan. Saat melalui metal detektor, petugas mencurigai tato di lengan Michael. Di ruangan arsip, Michael menemukan nama Carl Kokosing. Carl Kokosing, double K. Di samping itu, petugas di sana seperti mengenali wajah mereka berdua. Dalam buku itu, Michael tidak menemukan peta peternakan Carl Kokosing. Rupanya, peta itu sudah disobek oleh seseorang. Dan terlihat T-Bag yang baru keluar dari gedung tersebut. Lincoln langsung meringkus T-Bag dan menanyakan petanya. Di sini T-Bag berkata kalau David lah yang membawa peta tersebut. What kid? Di rumah dinas gubernur, Frank ditekan oleh dua orang yang belum terungkap identitasnya agar menjaga jarak dengan Sarah yang terlibat hukum. Dengan lantang, Frank menegaskan bahwa dia sudah jaga jarak. Di sisi lain, Sarah hanya bisa menyampaikan pesan permintaan maafnya. Tak lama, datanglah Kellerman membawa makanan. Masih dalam kereta, Miles meminjam laptop penumpang sebelahnya. Melalui website khusus Angkatan Darat, Miles mendapat koordinat lokasi peternakan KK. Saat Miles sudah menyalin koordinatnya, datanglah petugas kereta yang memberitahukan bahwa tidak ada nama Sherin yang bertugas di stasiun sebelumnya. Karena itu, petugas memanggil pihak kepolisian untuk menangkapnya. Dan selanjutnya, ini yang dilakukan Miles. Hey! Mahon menjelaskan kalau T-Bag dan Miles keduanya menuju ke arah barat. Pertanyaannya, mengapa? Setelah mengetahui lokasi David, T-Bag dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Ternyata David mendatangi toko perkebunan untuk membeli sekop. Namun ternyata si pemilik toko mengenali wajah David. Dan ini yang dia lakukan. Bring it up. Bring it right now. David pun dimasukkan ke dalam ruangan. Tak lama datanglah Michael. Dan terjadilah baku hantam. Pria itu akhirnya menyerah di bawah todongan pistol Lincoln. Sucre bertemu dengan kakaknya Mary Cruz. Dia memohon untuk menghadirkan Mary Cruz di hadapannya. Karena mengetahui Mary Cruz mengandung anak Sucre, kakaknya mencoba menghadirkannya. Berpindah ke Sarah yang terus dipancing agar mengeluarkan informasi yang Kellerman mau. Namun tak lama kemudian, ayahnya datang. Kellerman langsung terkejut. Namun, ayah Sarah belum mengetahui identitas asli Kellerman. Saat Sarah dan Frank masuk ruangan, sambil mendengarkan pembicaraan mereka, Kellerman menemukan origami bangau tersebut. Tentu saja, dia langsung menyalin nomornya. Di samping itu, Sarah meminta maaf kepada ayahnya dan menjelaskan sedikit kasus Lincoln Burrows yang menyebabkan banyak orang tewas. Disinilah hubungan keluarga mereka mulai pulih. Kellerman mendapat informasi dari rekannya kalau nomor itu sudah tidak terhubung selama 17 tahun. Lalu, pesan apa yang Michael selipkan dalam angka tersebut? Lanjut. Sucre didatangi oleh Hector. Mereka beradu mulut memperebutkan Mary Cruz. Selang berapa lama terdengar suara sirine polisi. Ternyata kakaknya lah yang menelepon polisi dan sebelum pergi, Sucre menitipkan sesuatu kepada kakaknya. Mahon kehilangan fokus karena kehabisan obatnya. Kemudian dia menemui seseorang untuk memesan obat penenang yang biasa dia konsumsi. Orang yang ditemui Mahon ini seperti sudah lama mengenalnya.
karena dia menyinggung kasus Oscar Sells yang selama ini terus membayangi Mahon. Namun saat ini, Mahon menegaskan transaksi mereka hanya sekedar mencarikan obat midazolam 1500 mg setiap 30 hari. David yang berhasil dibebaskan, dia langsung ditodong oleh pertanyaan di mana peta tersebut. Faktanya, T-Bag membohongi mereka berdua, padahal saat ini T-Bag sedang menghafal peta itu di dalam bagasi mobil. Saat mereka bertiga kembali, T-Bag sudah memakan peta tersebut. Tujuannya, T-Bag tahu kalau tim sudah kurang mempercayai dirinya, dan cara inilah yang akan membuatnya sangat dibutuhkan. Sekarang giliran David yang belum berkontribusi dimasukkan ke dalam bagasi. Miles yang sebelumnya loncat dari kereta, kini sudah memasuki wilayah Utah. Dia pun singgah untuk mencari kesegaran. Tak lama, empunya rumah keluar. Miles beralasan ingin membeli mobil yang dijual di sana. Dan Sucre sedang mengisi bensin di dekat perbatasan Utah. Sucre galau berat karena jalan sungguh berliku-liku untuk menggapai cintanya. Di sisi lain, Mahon mendapat informasi tentang Sucre dari petugas SPBU. Hingga akhirnya Mahon mendapatkan lokasi yang akan dituju oleh para buronan. Dia menyimpulkan Sucre dari arah Mesquite menuju timur, T-Bag dari arah Nebraska menuju barat, dan Miles yang menaiki kereta ke arah barat melompat dan mengarah ke tempat yang sama. Lalu tujuan mereka dikaitkan dengan kasus DB Cooper yang telah dipelajari oleh Mahon. Karena pihak kepolisian belum mendapatkan uang Charles, Mahon menduga dia menyembunyikannya di suatu tempat. Dalam berkas yang dia pelajari tidak disebutkan lokasi uangnya, namun Michael akan menggiring dirinya menuju tempat tersebut, yaitu Utah. Kelas juga si Mahon. Sesuai dengan ingatan T-Bag, mereka berangkat menuju silo tempat uangnya dikubur. Mereka pun berjalan kaki menuju tempat itu. Kali ini, Frank mulai mempelajari kasus Lincoln. Akan tetapi, Bruce mengingatkan kasus itu telah menyingkirkan orang-orang yang ikut campur. Seperti Nick Severin yang tewas, LJ yang dijebloskan ke dalam penjara, dan Veronica yang dikabarkan menghilang. Secara tidak langsung, itu adalah gertakan untuk Frank. Kembali ke Michael yang hampir mencapai tempatnya. T-Bag tidak sengaja kakinya tercebur ke dalam genangan air, dan Mahon akan bersiap untuk berangkat menuju Utah. Sebelum lanjut, saya curiga dengan pot tanaman air yang selalu disorot oleh kamera. Apa yang membuat Mahon sering menatap ke arah genangan air yang mengisi pot itu? Apa dia adalah seorang peramal atau ternak cupang? Kita akan mengetahuinya nanti. Saat mereka bertiga sampai di atas bukit, bukan silo yang mereka lihat, akan tetapi... It's gone. Apakah harta itu benar-benar hilang? Film berlanjut ke episode 6. Di episode kali ini kita diperlihatkan lagi dengan si kusut yang baru tiba di restoran cepat saji. Dia pun langsung masuk ke dalam dan melahap apa saja yang dia temukan. Tak lama, datanglah sepasang kekasih yang melihat si kusut. Tim Michael memutuskan untuk tetap mencari lokasi uangnya. Terlebih dari itu, Michael sangat marah pada T-Bag karena dia lupa-lupa ingat petanya. Setelah mendapat tekanan, T-Bag akhirnya mengingat lokasinya yang berada di sebuah rumah peternakan yang dikelilingi pohon. Saat mereka keluar mobil, Michael melihat seseorang yang seperti memperhatikannya. Ditambah T-Bag yang kembali lupa dengan lokasi silonya. Bagi yang belum tahu, silo itu seperti tabung yang menyimpan bahan baku peternakan. Di gedung federal Utah, Mahon disambut oleh pihak setempat yang bernama Lyle. Dia mengabarkan bahwa satuan penuh dan otoritas keamanan kantor ini siap membantu. Jadi, Mahon meminta berkas DB Cooper wilayah Utah untuk dipelajari kasusnya. Setelah beberapa abad, akhirnya T-Bag mengingat lokasi silonya. Lokasi itu disempurnakan oleh Michael. Dengan pemikirannya, dia melihat ada dua pohon yang terlihat lebih pendek, padahal waktu ditanamnya sama. Itu artinya silo menghambat pertumbuhan pohon itu sebelumnya. Michael menyimpulkan lokasi uangnya berada di bawah garasi rumah itu. Dan hal yang akan dilakukan selanjutnya yaitu menggali. Jika ditemukan pondasi, mereka akan tinggal. Namun jika tidak, mereka akan kembali pergi.
Aksi mereka terhalang oleh seorang wanita yang baru keluar dari rumah tersebut. Jiwa psikoplok T-Bag langsung menggelora. Namun apa yang dipikirkan oleh Michael? Sambil Michael terus berpikir untuk melakukan tindakan tanpa menyakiti siapapun, Lincoln mempunyai ide. Jadi, ide Lincoln akan memanfaatkan David untuk kembali ke toko perkebunan dan mendapatkan semua yang sudah dirinci oleh Michael. Looking at the real deal now. Berpindah ke Sucre yang sedang dalam perjalanan menuju Utah. Tak diduga, Sucre kembali dipertemukan dengan Miles. Miles memperlihatkan peta lokasinya kepada Sucre yang membuatnya mendapat tumpangan. Di kantor FBI, Wheeler melaporkan jejak keberadaan Patosik atau kusut. Namun untuk saat ini, Mahon hanya membutuhkan informasi terkait Utah dan D.B. Cooper. Menurut berkas wilayah, D.B. Cooper pernah membeli bensin ke seseorang bernama Harold Jenkins. Maka dari itu, Mahon akan pergi menemui orang tersebut. Sarah mendapat kembali origami bangau. Di sana tertera nomor yang berbeda dari sebelumnya, dan nomor itu juga sama-sama tidak dapat dihubungi. Di Washington, Kellerman kembali bertemu dengan Kim. Di sini Kellerman melaporkan temuannya kalau Sarah mendapat pesan yang dikirim Michael, namun nomor itu sudah tidak terhubung. Kellerman seperti ragu memberikan informasinya kepada Kim. Saat Kellerman ingin langsung berkomunikasi dengan Carolyn, Kim langsung menegaskan Carolyn adalah presiden sekarang. Jika ingin Carolyn tetap menjadi presiden, maka Kellerman diperintahkan untuk mengikuti nasihat dan tidak usah ikut campur. Bahkan untuk sekarang, Kellerman hanya diperbolehkan melapor kepada Kim, dan untuk menghubungi Carolyn harus ada persetujuan darinya. Kim juga menambahkan lakukan apa saja untuk menangkap Burroughs, dan setelah Kellerman selesai dan semua ini berlalu, maka Kellerman akan dikembalikan ke kehidupan Carolyn. Di dalam gedung yang sama, Frank melihat Kellerman yang baru keluar dari salah satu ruangan. Karena itu, dia khawatir dengan keselamatan Sarah. Di dalam toko, ketika David sedang mengambil beberapa peralatan, tak lama datanglah teman pemilik toko. Pria itu melihat ada tongkat bisbol tergeletak di bawah. Itu membuatnya melapor ke kantor polisi. Dan setelah itu, di samping itu, Lincoln mengakali aliran listrik rumah target mereka. We're good. Selang berapa lama, David pun datang dengan peralatan yang Michael minta. Namun karena David sangat panik, Lincoln mencurigai ada yang tidak beres. Dengan terpaksa, David menceritakan kalau ada seorang pria yang datang menelepon polisi, namun dia keburu memukulnya. Masalah itu tersambung atau tidak, David tidak mengetahuinya. Mereka pun mendatangi rumah wanita itu dan mengaku sebagai petugas PLN. Di sisi lain, Mahon menemui Harold Jenkins. Info yang Mahon dapatkan dari Harold adalah D.B. Cooper mengisi bensin full tank sebanyak 2 kali, tepatnya jam 7 pagi dan jam 7 malam. Pertanyaannya, apa yang dipikirkan Mahon dengan informasi tersebut? Michael akhirnya mendapat kepercayaan dari Janet untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Nah, terungkap di sini apa yang dipikirkan oleh Mahon. Dia mencurigai D.B. Cooper mengisi bensin 2 kali yang digunakan untuk keperluan menyembunyikan uangnya. Dan dengan kapasitas tangki bensin mobil Chevy Nova 60 liter dengan rumus segitiga siku-siku, Mahon menyimpulkan bahwa lokasi uang itu tidak akan lebih dari radius 100 km melingkar. Dan benar saja daerah Tuil masuk ke dalam lingkaran itu. FYI, D.B. Cooper ini dalam kehidupan nyata memang sudah melegenda namanya. Bahkan FBI sampai detik ini belum bisa membongkar kasus yang dilakukan D.B. Cooper. Faktanya, kasus D.B. Cooper menjadi satu-satunya peristiwa pembajakan pesawat yang tidak terpecahkan dalam sejarah penerbangan di Amerika. Lanjut.
Michael menjelaskan kalau kabel yang rusak berada di bawah garasi rumahnya, dan Michael akan menggali lantainya untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk menyelesaikannya. T-Bag mulai sedikit memancing kegenitan si wanita itu. Lalu, ketika mereka akan memulai penggaliannya, 2 orang tamu pun datang. What's up, Snowflake? Michael meminta mereka berdua untuk pergi karena akan membahayakan rencana mereka. Namun Miles dan Sucre menolak. Michael pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sialnya, Janet tiba-tiba kembali masuk yang membuat Michael harus berbohong kalau Miles dan Sucre adalah atasannya. Beruntung, Janet adalah orang yang gampang percaya. Dan untuk mencegah kejadian serupa, T-Bag akan mengurusnya. Kusut yang sedang berjalan dikejutkan dengan lewatnya mobil polisi. Alhasil, dia pun masuk ke salah satu rumah warga di sana. Masuk ke dalam rumah itu, Kusut disambut oleh seorang wanita tunanetra yang menyangka dia adalah anaknya, yaitu Billy. Terpaksa, Kusut mengiyakan hal tersebut. Di sini, Janet tebar pesona di depan T-Bag, ngasih kode untuk ya kalian tahulah. Terlihat juga muka si T-Bag yang sangat totalitas. Yeah. Just 2 fingers. Tim pun mengulang kembali kisah mereka saat menggali ruangan penjaga. Sucre yang sudah galau tingkat provinsi, dia tidak mau membicarakan Mary Cruz. Dan David izin untuk mengambil air atau sesuatu di luar. Michael memberitahu Sucre jika suatu saat dia mendapat masalah, masuklah ke situs europegoldfinch.net. Hanya situs itu yang dapat digunakan untuk komunikasi mereka saat ini. Tak lama, Lincoln mendapat sesuatu di dalam lubang, yang dimana itu adalah pondasi silo yang Michael cari. Masalahnya, David lupa mengisi bensin mobil yang akan mereka gunakan. Michael tidak mau tahu David harus segera mengisi bensinnya. Kecurigaan Michael membuatnya lega karena T-Bag menangani Janet dengan baik. Di sini, Kusut sangat beruntung karena beres ibak, dia langsung dibuatkan roti kesukaan anaknya. Saat melihat sebuah lukisan, Kusut sepertinya terpikirkan dengan lokasi keberadaan uang Charles. Akan tetapi, ketika si ibu memegang tangannya, dia mulai curiga kalau itu bukanlah Billy anaknya. Ketika Kusut pergi sebentar, ibu itu menelepon polisi. Tak lama, Kusut pun kembali dengan membawa sebuah pisau. Mahon ternyata sudah berada di depan toko perkebunan. Lalu setelah itu dia melihat ke arah dalam dan dia pun melihat ada tongkat bisbol dan bercak darah di lantai. Mahon memutuskan untuk memecahkan kacanya dan masuk ke dalam. Dia pun menemukan 2 orang sahabat yang disekap di dalamnya. Setelah membuka penutup mulutnya, dia berkata, "They're here. Those escaped convicts. They're here in town." Terlihat si ibu yang sudah terkapar di kursinya. 2 orang polisi secara diam-diam mengendap masuk agar penyusup tidak kabur. Ternyata yang dilakukan si Kusut dengan pisaunya adalah untuk mengambil lukisan tersebut. T-Bag masih beradu mekanik dengan Janet. Bahkan saat ini ultinya hampir keluar. Janet di sini merasakan kalau dirinya butuh buff. Namun T-Bag kecewa karena bukan dirinya yang Janet mau, tapi sepertinya Lincoln. Melihat pisau di meja, akankah jiwa psikoplok T-Bag akan bangkit? Atau dia masih mempertimbangkan itu karena kepentingan tim? Di supermarket, Sarah yang sedang berbelanja, dia ditelepon oleh ayahnya agar berhati-hati dengan Lance karena dia telah berbohong tentang jati dirinya. Dan tiba-tiba, Kellerman sudah berada di belakangnya. David baru tiba di pom bensin terdekat, namun pom yang akan mengisi bensinnya rusak. David yang sedang buru-buru tidak ada waktu untuk menunggu diperbaiki. Namun penjaga pom bersikeras agar David menunggunya. Tak lama, David baru sadar bahwa dirinya adalah buronan satu negara dan benar saja, foto dia dan semua buronan sudah terpampang jelas di sana.
Dan ini yang terjadi selanjutnya. Hingga akhirnya Mahon dapat menangkap kembali si David. Mahon pun bertanya, di mana para buronan yang lain? Apakah David yang sudah terlalu banyak dimanfaatkan oleh Michael akan membocorkan posisinya? Miles merasa walaupun T-Bag hanya menggunakan satu tangan, seharusnya dia ikut menggali. Untuk itu, Michael pun menyusulnya. Michael hariwang karena dia melihat serpihan kaca di sana. Saat memasuki kamar, ternyata Janet ditemukan masih dalam keadaan sehat bugar ternodai. Namun masalah muncul. Janet menyuruh mereka untuk selesai sekarang juga. Ditambah lagi dengan adanya polisi yang datang ke rumah Janet. Maka inilah saatnya jiwa psikoplok T-Bag keluar. Lalu, apakah mereka semua akan tertangkap di sini? Dan terkait dengan datangnya polisi, apakah itu ulah David? Film berlanjut ke episode selanjutnya.